Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan lanjut pembahasan kita untuk statistika deskriptif pariwisata dan hari ini kita akan membahas tentang uji normalitas. Nah, saya akan coba sampaikan uji normalitas ini dengan menggunakan Microsoft Excel dengan beberapa kelebihan dibanding SPSS adalah yaitu bahwa software dari Microsoft Excel ini eh, jauh lebih kecil kapasitasnya sehingga mudah untuk diinstal dibanding SPSS yang mungkin sudah tidak kompatibel lagi dengan laptop kita yang space untuk datanya ya untuk space untuk datanya sudah tidak cukup lagi. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai dengan Microsoft Excel. Saya akan share screen. Nah, ini adalah hasil rekapitulasi dari kuesioner ya, hasil rekapitulasi dari kuesioner. Ini total respondennya ada 30 responden. Ya, ini jawaban jumlah atau total dari jawaban masing-masing variabel. Umpama begini, masing-masing variabel memiliki 5 butir pertanyaan. Ya, kondisinya ini masing-masing variabel memiliki 5 butir pertanyaan. Dan skala yang dipakai adalah skala Likert 1 sampai 5. Ya, 1 itu mewakili sangat tidak setuju, 5 itu mewakili sangat setuju. Jadi, 5 pertanyaan dengan skala 1 sampai 5 artinya nilai jumlah tertinggi adalah 25. 5 pertanyaan dikali nilai tertinggi yaitu skalanya 5, 25. Jika nilainya ada 22, 23, 21, artinya itu nilainya tidak semua pertanyaan diberikan nilai sempurna atau nilai 5 atau nilai sangat setuju. Ya, ada saja jawaban yang mungkin tidak setuju, jawaban mungkin sangat tidak setuju, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk butir untuk variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. Nah, untuk uji normalitas, kita hanya mengambil salah satu sampelnya saja dari salah satu variabel. Ya, untuk kali ini kita coba ambil dari variabel X1. Oke, maka kita convert ke dalam sini. Ya, ini dia, kita copy saja. Ya, variabel X1. Oke, yang nanti akan kita cari adalah ini. Ya, sekarang kita coba kosongkan terlebih dahulu. Kita akan mulai dari awal. Nah, kita mulai dari awal. Nah, di sini saya sudah memberikan rumusnya di atasnya. Nanti akan saya kirimkan filenya juga. Ya. Nah, ini kita coba hapus dulu. Ya. Nah, data yang X1 ini kalau kita lihat ya di sini kan diawali dari 22, diakhiri dengan 21. Ya, artinya adalah data ini tidak urut. Nah, begitu kita copy ke sini, ini kita urutkan terlebih dahulu. Ya, caranya gimana? Oke, kita mulai dari awal ya. Katakanlah ini masih kosong tadi datanya ya. Kita hapus dulu. Kita benar-benar mulai dari awal ya supaya lebih mudah dalam memahaminya. Ini kita copy ya, lalu kita paste di sini. Nah, begitu sudah kita paste, kita blok lagi ya seluruh datanya ya. Terus kita klik kanan, lalu kita short dari paling kecil ke paling besar atau short smallest to largest. Nah, di sini dia bilang kan ada kemungkinan kolom yang tidak kita blok nih. Ya, jadi apakah kita mau expand seleksinya atau bloknya atau kita continue dengan apa yang sudah kita blok jika memang kita merasa bahwa kita sudah blok. Nah, kemungkinan yang dimaksud adalah angka ini X1. Nah, kita nggak perlu blok ini. Jadi saya continue with the current selection. Kita melanjutkan dengan seleksi yang sudah kita tetapkan. Short, ya. Jadi bisa ini atau mungkin yang sebelah kiri, karena berupa angka. Ya, nah,
Setelah kita short, baru kita tentukan di sini, ya. Satu angka hanya mewakili satu, ya, artinya tidak ada angka kembar lagi ketika kita letakkan di dalam tabel distribusi frekuensi, ya. Nah, ini kenapa kita perlu short? Untuk mempermudah kita, ya. Di sini 20, kita masukkan 20, ya. Setelah 20 angka berapa nih? Oh, 21, kita masukkan 21. Setelah 21 angka berapa? 22, oh, kita masukkan 22. Lalu setelah 22 ada 23, kita masukkan 23. Lalu ada setelah 23 24, ya, kita masukkan 24. Kemudian terakhir ada 25, kita masukkan 25. Ada lagi nggak di bawah 25 angkanya? Tidak ada. Berarti stop sampai di sini, ya. Karena kita mencari frekuensinya. Nah, frekuensinya bagaimana cara mencarinya? Kita bisa lihat dengan rumus sama dengan count if. If kita klik, nah range-nya dulu. Ya, kita mau range itu dari mana sampai mana nih angkanya atau nilainya. Kita blok dari sini, ya, sampai ke bawah sini, ya. Terus di sini lihat pakai koma atau titik koma. Kalau instruksinya di Excel-nya pakai titik koma, ya berarti pakai titik koma. Kalau di Excel saya saat ini formatnya dia instruksinya menggunakan koma, artinya saya menggunakan koma. Lalu angka mana nih yang kita mau cari? Angka yang 20 ini, ya, 20 atau baris pertama dari XY, ya. Lalu kita enter. Nah, berarti dia ada 7, ya, ada 7. Angka 20 ini muncul sebanyak 7 kali atau frekuensinya sebanyak 7. Nah, kita lihat benar nggak sih? 1 2 3 4 5 6 7. Oh, benar. Seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita mau tarik ke bawah, tapi kalau kita mau tarik ke bawah, biar yang tadi bloknya ini tidak mundur ke bawahnya, ini kita kasih tanda dolar terlebih dahulu, ya, tidak lebih dahulu. Ya, kita kasih tanda dolar, bisa dengan menggunakan Fn F4 kalau di laptop, kalau di PC biasanya langsung F4 saja. Ya, lalu yang di sininya juga jangan lupa. Oke, kita enter. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Ya, nah kalau kita jumlahkan, ya ini n-nya, ya, n-nya, n. Dengan kalau kita jumlahkan, ini sum, pakai sum, oke, ke bawah, enter 30, ya, sama dengan jumlahnya, jumlah total respondennya ada 30. Ya, nah, terus kemudian kita frekuensi kumulatif seperti biasa. Kalau yang paling atas itu sama dengan sampingnya, sementara yang bawahnya sama dengan atas plus samping, ya. Nah, nanti yang baris kedua ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sama n-nya 30. Ini frekuensi kumulatif terakhir juga pasti 30. Nah, sekarang kita fs rumusnya pakai apa? Nih ada fkum plus dibagi n, ya, fkum per n. Mana frekuensi kumulatifnya? Oh, ini, ya, kita update sama dengan, ya, frekuensi kumulatif dibagi n. Mana n-nya? Ini 30. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini karena sama saja, ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal sorry, ya, karena n-nya kita mau lock atau kita mau kunci, seperti biasa kita kasih dolar terlebih dahulu. Sorry, N F4. Ya, kita tarik ke bawah. Nah, ini angka paling terakhir, paling bawah pasti 1, ya, karena 30 dibagi 30 udah pasti 1, ya. Z. Nah, sekarang mulai dari sini kita akan memperhatikan di sini dulu. Di sini ada X bar, ada standar deviasi, terus ini ada maksimum dari nilai ini, terus ini adalah nilai dari tabel Kolmogorov-Smirnov, dan ini statusnya, ya, statusnya nanti kita akan cari, ya, apakah dia terdistribusi dengan normal atau tidak. Oh ya, yang metode kita pakai di sini adalah metode dengan rumus Kolmogorov-Smirnov. Jadi
Ya, untuk uji normalitas itu ada beberapa rumus, salah satunya Kolmogorov-Smirnov. Ya, nah X-bar-nya kan kita belum nemu nih. Nah, kita cari dulu X-bar itu adalah average atau rata-rata dari seluruh nilai di variabel yang kita ingin uji. Ya, ini ya kita bawahin semua sampai ke 30. Ya, enter saja. Nah, standar deviasi juga kita cari dulu nih. Ya, rumusnya bagaimana? Rumusnya sudah ada di Excel. Ya, STDF. Ya, kita yang S pakainya. Bedanya apa? Yang S sama yang P. Yang P itu untuk populasi, S itu untuk sampel. Jadi P itu populasi, S itu sampel. Ya, kalau kita collect datanya dari sampel ya mewakili populasi, kita pakai yang S. Ya, double klik ya. Terus kemudian kita blok lagi ya, seluruh ini kita blok. Oke, selesai, enter. Nah, sudah dapat nih X-bar sama SPD. Baru kita bisa lanjutkan yang ini. Ya, kita lanjutkan ya. Rumusnya sama dengan buka kurung XI. Mana XI? Ini XI. Ya, dikurangi X-bar. Mana X-bar? Ini X-barnya nih. Nah, karena X-barnya ini kita mau lock ya supaya dia nggak ke bawah terus ya, maka kita kasih dolar. Ya, kita kasih dolar. Oke, tutup kurung per S. S itu adalah ini standar deviasi ya, standar deviasi per ini. Karena ini standar deviasinya atau S yang kita mau lock juga, maka kita kasih dolar. Ya, selesai kita enter. Oke, oke, kita tarik ke bawah. Nah, ya, D4, oke, XI dikurangin X bar, seperti ini, ya. Terus kemudian I, ya. Oke, ini X bar-nya salah. Ya, average-nya. Sorry, average-nya kita masukin average dulu, ya. Kita masukkan average terlebih dahulu. Ya, baru kita blok. Maaf ya. Average, ya X bar itu average ya, average dari seluruh nilai variabel yang kita akan uji. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini kita ulang dari awal ya. Ini kita kosong terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah, ini tadi ya, ini X bar-nya itu adalah average ya atau nilai rata-rata dari seluruh nilai variabel yang akan kita uji. Standar deviasinya tadi ya kita menggunakan sama dengan STDF yang S ya karena kita mencari dari nilai sampel. Lalu kita tarik lagi yang sini. Kita enter, sudah ketemu. Lalu sini kita masukkan sesuai rumus yang di atas ini. Ya, sama dengan buka kurung XI dikurangi X bar. Karena X bar ingin kita lock atau kita uji, maka kita kasih dolar. Ya, lalu tutup kurung. Nah, S per atau dibagi S atau standar deviasi. Nah, karena standar deviasinya ini kita lock juga, maka kita kasih dolar. Kita enter. Nah, setelah kita enter, baru ini kita drag ke bawah. Nah, ya. Nah, ini sekarang kita FT. Nah, FT-nya dari mana? FT-nya kita mau ke rumus norms dis. Ya, sama dengan norms ada S-nya ya, ingat norms-nya ada S. Norms, nah this yang ini ya. Norm this. Oke. Nah, kita double klik lalu kita klik Z. Z lalu enter. Nah,
Ya, ini kita drag ke bawah. Nah, ya. Fs dikurangin Fd. Oke. Fs dikurangi Fd. Nah, kita enter. Kita drag lagi ke bawah. Nah, lalu di sini ada ABS. ABS ini absolute value. Nah, absolute value ini manfaatnya adalah jika nilai ini ada min-nya, maka kita perlu jadikan dia sebagai plus. Ya, kalau misalkan dia sudah plus semua, nggak ada min-nya nih, ya sebenarnya kita bisa langsung mengerjakan lanjutan ini. Nah, tetapi ya untuk memperkecil risiko, siapa tahu mata kita salah lihat, nggak apa-apa, kita masukkan saja rumus absolute value atau ABS-nya sama dengan ABS, ya, kita klik ini, ya, lalu kita enter. Ini kita tinggal tarik saja ke bawah, ya. Nah, nilainya sama karena dia hanya merubah dari plus ke min saja, ya, nilainya sama. Oke, nah sekarang sini, ya kita lanjutkan lagi nih. Nah, nilai max atau nilai paling tinggi dari ini yang mana? Caranya ya kita tinggal masukkan saja rumus max, ya, dalam kurung kita blok sini, ya enter. Nah sudah, ini adalah nilai paling tinggi dari absolute value perhitungan dari Fs dikurangi Fd, ya. Nah sekarang kita mau cari dulu tabel Kolmogorov-Smirnov. Caranya gimana? Caranya kita tinggal Google saja, ya, tabel Kolmogorov-Smirnovnya, ya, ada banyak nih, nanti kita tinggal pilih salah satu saja. Di sini saya sudah pilih. Nah, di sini N, ya ini nilai N. Nah, ini adalah nilai alpha batch yang kita pakai. Ya, kita tadi ada 30 nih N-nya, ya, 30 di sini, 30. Dan kita menggunakan 5% atau 0,05. Ini 0,05. Ya, 0,05 urutan ke 30 N. Nah, ini berarti 0,24170. 0,24170. Kita tinggal ketik saja di sini. 0,24170. Nah, sekarang kita tinggal bikin statusnya. Statusnya adalah jika nilai tertinggi dari absolute value Fs kurang Fd ini itu lebih kecil daripada nilai tabel di Kolmogorov-Smirnov, artinya dia terdistribusi dengan normal. Ya, kita buat ya, langsung ya. Jika buka kurung nilai ini ya lebih kecil daripada nilai Kolmogorov-Smirnov, maka kesimpulannya, nah kembali lagi ya, kalau di sini dia makainya koma, instruksinya maka menggunakan kotak koma. Tetapi kalau dia instruksinya titik koma, maka menggunakan titik koma. Di sini saya instruksinya koma, dia menggunakan koma. Ya, statusnya apa? Normal. Ya. Nah, jika kebalikannya bagaimana? Jika kebalikannya maka tidak normal. Nah, seperti itu. Jika sudah, jadi ingat ya tanda kutipnya juga jangan lupa. Kutip buka, kutip tutup, jangan lupa. Lalu kita tutup kurung. Nah, normal. Ya, karena memang dia lebih kecil daripada nilai Kolmogorov-Smirnovnya. Nah, jadi itulah bagaimana kita mencari atau menghitung uji normalitas untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita pakai ini terdistribusi dengan normal atau tidak. Data yang kita cari ini terdistribusi dengan normal atau tidak. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.